Halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas masalah benarkah ini pencarian. Sebelum kita lanjutkan, gimana keadaan teman-teman semua di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain? Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman semua udah mendengar dari pemerintah Hong Kong soal berita-berita masalah virus corona atau mungkin masalah yang lain. Kalau ada teman-teman yang belum mendengar atau belum membaca atau melihat, nggak apa-apa. Ini Cindy mau kasih informasi biar teman-teman semua mengetahui. Pembahasan ini terjadi di Taipo, teman-teman. Di Taipo ada notis atau ada pengumuman di perumahan pemerintah. Itu seperti selembaran kertas gitu, teman-teman. Isinya, orang ini terkena virus corona. Barang siapa mengenalnya, segera lapor dan telepon ke nomor ini. Dan disebutkan juga nama orang tersebut beserta alamat rumah dan nomor rumahnya. Terus edaran atau kertas tadi, selain ada nomor HP, juga ada logo pemerintah Hong Kong, teman-teman. Ada logonya itu di kertas gitu, terus baru ada ketikan atau tulisan pengumuman itu tadi. Untung orang-orang Hong Kong semua mengetahui, teman-teman, dia bisa membedakan antara asli pengumuman dari pemerintah atau pengumuman buatan. Jadi diantaranya ada orang yang percaya dan juga ada orang yang sedikit atau bahkan sangat meragukan pengumuman itu tadi. Karena di Hong Kong, teman-teman, kalau ada pengumuman yang tertulis dari pemerintah, dia cuma menulis building ini gitu aja, tidak ditulis nomor atau flat berapa, nomor berapa, dan namanya nggak ditulis. Karena itu sudah termasuk privasi, maksudnya rahasia orang, teman-teman. Itu ada hukumnya di Hong Kong. Istilahnya menulis nama orang lengkap dengan alamat rumah, nomor rumah, terus sekalian nomor telepon gitu ya, teman-teman. Itu ada hukumnya di Hong Kong. Jadi tidak sembarang orang bisa menyebar atau membuat pengumuman di luar atau di edaran-edaran itu nama lengkap atau pencarian orang gitu. Itu ada hukumnya kalau di Hong Kong. Terus teman-teman, ada di antara mereka yang langsung telepon ke pemerintah yang berkaitan tentang pencarian tersebut. Tentu saja pemerintah menjelaskan itu bukan notis atau pengumuman dari kita. Lah, itu pengumuman yang tidak dikenal karena pemerintah Hong Kong kalau mencari seseorang tidak disebarluaskan, di tempel-tempelkan di luar gitu, tidak, teman-teman. Itu sudah melanggar hukum. Terus ada orang yang sengaja atau mungkin penasaran telepon di nomor telepon di surat edaran itu tadi, istilahnya tanya apa benar mencari orang ini karena terkena virus corona kayak gitu ya, teman-teman. Terus ternyata di dalam telepon, orang yang kasih telepon nomor telepon di edaran tadi tidak sopan dalam menjawabnya, teman-teman. Kalau pemerintah dengan jelas menjelaskan secara rinci gitu, tapi orang ini tidak, teman-teman. Tidak sopan sama sekali waktu menerangkan atau menjawab orang yang menelpon itu tadi. Jadi tentu saja seperti itu kan mencurigakan. Terus orang-orang yang pertama atau sengaja menelpon ke nomor telepon yang ditulis di dalam kertas tadi,
setelah telepon ke nomor tadi merasa tidak sopan, akhirnya dia curiga, terus dia juga melaporkan ke pihak pemerintah. Pihak pemerintah Hong Kong pun juga telah menangani teman-teman, menelusuri siapakah itu tadi, karena banyak orang-orang yang curiga itu sebuah peminjaman atau kantor peminjaman uang yang mencari orang karena mungkin orang itu tidak membayar gitu ya, atau mungkin kehilangan kontaknya kayak gitu mungkin. Nah itu banyak orang yang curiga itu selembaran kertas itu tadi dari kantor peminjaman uang. Lah itu yang membuat orang-orang jadi takut teman-teman. Takut kalau ada edaran atau notis seperti itu. Jadi teman-teman jangan percaya kalau ada notis yang ada logo dari pemerintah, terus menulis lengkap nama, alamat rumah, serta nomor rumah tadi. Itu teman-teman harus hati-hati, jangan percaya. Karena pemerintah tidak akan menulis seperti itu, karena ada hukumnya tersendiri. Jadi ingat, kalau ada pengumuman di luar yang mencantumkan nama lengkap gitu, punya logo dari pemerintah, itu jangan gampang percaya, karena itu pemerintah tidak akan menulis seperti itu. Jadi itu mungkin orang-orang yang punya maksud lain gitu. Jadi hati-hatilah ya. Oke, teman-teman, segini aja ulasan tentang pencarian orang karena virus corona. Ditulis di situ karena virus corona, segera laporkan ke kita, mungkin kita akan menangkap kayak gitu ya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu teman, itu cuma akal-akalan atau cara orang mencari seseorang yang nggak ketemu. Jadi pakai cara seperti cara pemerintah, istilahnya menggunakan virus corona untuk alasan. Jadi mungkin maksud dia, kalau ada orang yang kenal nama tersebut dan nomor rumah tersebut juga mengenalnya, mungkin secepatnya dia akan melaporkan karena dikira itu petugas pemerintah. Kan orang-orang otomatis menjadi takut kalau di sekitar kita atau di sekitar lingkungan perumahan itu ada orang yang terkena virus corona dan pemerintah lagi mencarinya. Terus pikir si orang yang membuat notis atau pengumuman tadi pasti secepat mungkin akan ketemu, karena orang yang melihatnya ketakutan kalau orang itu benar-benar kena virus corona dan secepat mungkin melaporkannya ke dia gitu. Jadi untung banyak orang yang merasa curiga akhirnya lapor ke pihak yang berwajib atau pihak yang bersangkutan atau pemerintah Hong Kong gitu maksudnya. Oke teman-teman, segini aja ulasan tentang pencarian orang ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih.